Halo, selamat datang peserta pelatihan manajemen SDM tingkat dasar. Pada video kali ini akan disampaikan materi tentang pembinaan karir. Agenda yang akan disampaikan pada materi pembinaan karir adalah manajemen karir, manajemen talenta, jabatan fungsional, kenaikan pangkat, serta penugasan dan pindah pegawai. Sekarang kita memasuki pada bagian yang pertama, manajemen karir. Tujuan manajemen karir sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS adalah memberikan kejelasan dan kepastian karir PNS, menyeimbangkan antara pengembangan karir PNS dan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, mendorong peningkatan profesionalitas PNS. Manajemen karir meliputi pengembangan karir, yaitu proses mengidentifikasi potensi karir pegawai dan menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi karir selaras dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan kompetensi, yaitu program pengembangan pegawai mewujudkan pegawai yang berkompeten dan mampu mendukung pencapaian tujuan dan strategi organisasi berdasarkan arsitektur kepemimpinan sesuai dengan ketentuan program Leader Factory di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pola karir merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan, beserta program pengembangan yang diperlukan untuk mencapai karir tertentu. Mutasi adalah pemindahan pegawai dalam jabatan karir dari penetapan keputusan mutasi sampai dengan pelaksanaan tugas pada tempat kedudukan yang baru. Promosi adalah proses pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang lebih tinggi yang diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Infrastruktur dalam penyelenggaraan manajemen karir meliputi jabatan target, profil pegawai, profil kompetensi, nilai kinerja, pengembangan kompetensi, database kepegawaian, rekam jejak dan integritas, data suksesor, dan box pemetaan pegawai. Pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karir PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Jabatan ASN terdiri dari jabatan administrasi atau disingkat JA, jabatan fungsional atau disingkat JF, dan jabatan pimpinan tinggi atau disingkat JPT. Mutasi dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS, persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karir, dan kebutuhan organisasi. Promosi merupakan bentuk pola karir yang dapat berbentuk vertikal dan diagonal. PNS dapat dipromosikan dalam dan atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda. PNS yang menduduki jabatan administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JBT Pratama. PNS yang menduduki JF ahli utama dapat dipromosikan ke dalam JPT Madya. Alur bisnis mutasi atau promosi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi diawali dengan mengidentifikasi jabatan yang kosong. Pengisian jabatan tersebut bisa dilakukan dengan promosi atau mutasi. Pada pengisian jabatan kosong dengan promosi melalui manajemen talenta untuk jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, dan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama dan Madya. Alur bisnis mutasi atau promosi dapat dilihat pada alur pada halaman ini. Jabatan administrasi, yaitu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, dan terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Berikut ini adalah syarat untuk jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
Berikut ini adalah tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan administrasi. Mutasi dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi. Jabatan target. Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator dilaksanakan oleh Setjen, sedangkan jabatan pengawas dilaksanakan oleh unit masing-masing. Kemudian, unit mengajukan usulan dengan isian data meliputi nama, NIP, tanggal lahir, usia, golongan, riwayat jabatan, jabatan target, job person match, NKP, dan pertimbangan unit. Setelah itu, dilakukan verifikasi atau analisis data calon pejabat. Apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, dilakukan permintaan konfirmasi persyaratan yang kurang tersebut. Selanjutnya adalah tahap clearance yang dilakukan oleh Itjen dan pihak terkait meliputi pengecekan terhadap rekam jejak, riwayat hukdis, dan rekomendasi penjatuhan hukdis dan lain-lain. Kemudian tahapan berikutnya, Baperjakat atau panitia seleksi atau tim penilai kinerja memberikan pertimbangan atau rekomendasi pengangkatan dalam jabatan. Tahapan terakhir adalah penetapan dan pelantikan oleh Menteri Keuangan. Jabatan pimpinan tinggi, yaitu sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Berikut ini adalah persyaratan jabatan pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama dari kalangan PNS. Sedangkan persyaratan jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya dari kalangan non-PNS adalah sebagai berikut. Pengisian JPT utama yang memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya setara menteri dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif sesuai sistem merit dan diangkat oleh Presiden. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mengangkat JPT utama melalui penugasan atau penunjukan langsung. Tahap pengisian jabatan pimpinan tinggi meliputi perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan penetapan dan pengangkatan. Selanjutnya, kita memasuki pada bagian kedua dalam materi pembinaan karir pada pelatihan manajemen sumber daya manusia tingkat dasar, yaitu manajemen talenta. Alur manajemen talenta terdiri atas analisis kebutuhan talent, identifikasi calon talent, forum pimpinan, talent, dan evaluasi talent. Dasar hukum manajemen talenta. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. PMK 60-PMK.01-2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 161-PMK.01-2017 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan. KMK nomor 1227-KMK.1-2016 tentang pedoman pengembangan talent dan mekanisme mentoring dalam manajemen talenta Kementerian Keuangan. Kepsesian nomor 229-SC-2016 tentang tata cara pemeringkatan calon talent dan mekanisme pelaksanaan forum pimpinan. Infrastruktur manajemen talenta. Yang pertama, jabatan target. Yang kedua, profil talent. 3. Forum pimpinan. 4. Mentor. 5. Program pengembangan talent. 6. Pansel dan tim penilai kinerja. 7. Basis data. 8. Laman. Dan 9. Anggaran. Pemetaan pegawai. Seleksi box pemetaan pegawai merupakan proses seleksi pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja tinggi pada box 9.
Pegawai yang telah melalui seleksi box pemetaan pegawai merupakan calon talent. Ada dua kriteria dalam menentukan talent, yaitu kompetensi dan kinerja. Nah, sekarang kita memasuki pada bagian yang ketiga, yaitu jabatan fungsional. Dasar hukum yang mengatur tentang jabatan fungsional yaitu PP nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional PNS sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 40 tahun 2010. Kepres nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional PNS. Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. Dan jenis jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Berikut ini adalah jabatan fungsional di Kementerian Keuangan. Jenjang tertinggi ke rendah pada jabatan fungsional keahlian adalah utama, madya, muda, dan pertama. Sedangkan untuk jabatan fungsional keterampilan adalah penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Dan persyaratan umum sebagai pejabat fungsional adalah berijazah serendahnya SLTA atau D2 atau D3 atau S1 atau D4 atau S2 sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Pangkat serendah-rendahnya adalah golongan 2A atau 2B atau 2C atau 3A atau 3B. Diklat fungsional tingkat keterampilan atau keahlian, memenuhi angka kredit kumulatif. Setiap unsur nilai prestasi kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dilakukan dengan 3 jalur, yaitu pengangkatan pertama, pengangkatan dari jabatan lain, dan in-passing atau penyesuaian. Dalam pengangkatannya, setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah atau janjinya menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengisian jabatan administrator, jabatan pengawas, JF keahlian jenjang ahli utama, JF keahlian jenjang ahli madya, JF keahlian jenjang ahli muda, JF keterampilan jenjang penyelia, JF keterampilan jenjang mahir, dan atau JPT dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia, baik yang berasal dari internal instansi pemerintah maupun PNS yang berasal dari instansi pemerintah lain. Pejabat administrasi dilarang rangkap jabatan dengan JF. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF. Unit Eselon 1 dalam pengangkatan dalam jabatan fungsional yaitu menyusun dan menyampaikan formasi jabatan fungsional yang dibutuhkan pada unit eselon 1 masing-masing ke Biro SDM. Mengusulkan pejabat atau pegawai untuk mengikuti diklat atau uji kompetensi dalam rangka in-passing. Mengusulkan pejabat atau pegawai yang akan diangkat sebagai pejabat fungsional. Mengumpulkan hasil pekerjaan pejabat fungsional untuk penghitungan angka kredit. Mengusulkan penetapan angka kredit kepada tim penilai angka kredit. Jalur karir jabatan fungsional dapat dilihat pada alur pada halaman ini. Jalur karir pada jabatan fungsional mempertimbangkan kompetensi, pola mutasi, dan rumpun jabatan. Sekarang saatnya kita memasuki pada bagian keempat pada materi pembinaan karir, yaitu kenaikan pangkat. Dasar hukum yang mengatur tentang kenaikan pangkat yaitu PP 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.
Kepka BKN nomor 12 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 12 tahun 2002. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Jenis-jenis kenaikan pangkat yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan anumerta bagi yang dinyatakan tewas, dan kenaikan pangkat pengabdian. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai negeri sipil yang tidak menduduki jabatan struktur atau jabatan fungsional tertentu, termasuk pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dan dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, diangkat menjadi pejabat negara, memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah atau lulus UPKP, melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar, dan dipekerjakan dan diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Berikut ini adalah alur dan syarat-syarat kenaikan pangkat. Proses kenaikan pangkat melalui SAPK BKN. Standar operasional prosedur kenaikan pangkat less paper versi 1. Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan atau kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat pertimbangan tim penilaian kinerja PNS atas usul pimpinan unit kerja. Peran unit eselon 1 dalam pengusulan kenaikan pangkat. Sekarang kita memasuki bagian terakhir dari materi pembinaan karir, yaitu penugasan dan pindah pegawai. Penugasan pegawai. Bentuk penugasan, jangka waktu, status penugasan, dan hak dan kewajiban diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor 35 Tahun 2018 tentang penugasan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah, dan Perpres Nomor 156 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111 Tahun 2017.
Alur proses usulan pegawai ditugaskan pada instansi pemerintah lainnya adalah sebagai berikut. Alur proses pemindahan pegawai dipekerjakan yaitu permintaan lolos butuh, kemudian lolos butuh dari Kemenq, usulan alih tugas ke BKN, lalu penetapan alih tugas oleh BKN, selanjutnya pemberhentian dari pekerjaan di Kemenq, dan yang terakhir adalah alih tugas. Alur proses usulan pegawai ditugaskan khusus di luar instansi pemerintah. Pindah atas permintaan sendiri. Berikut ini syarat pindah atas permintaan sendiri. Alur proses usulan pindah lintas unit eselon 1 adalah sebagai berikut. Permintaan pindah pribadi, kemudian usulan pindah dari sekretaris unit eselon 1, lalu permintaan persetujuan pindah ke unit eselon 1 tujuan, kemudian persetujuan pindah dari unit eselon 1 tujuan, selanjutnya penetapan SK pindah antara unit eselon 1, dan yang terakhir adalah pindah ke unit eselon 1 atau instansi tujuan. Alur proses usulan pindah antar instansi adalah sebagai berikut. Membuat permintaan pindah pribadi, kemudian usulan pindah dari sekretaris unit eselon 1, lalu permintaan persetujuan pindah ke instansi tujuan, kemudian persetujuan pindah dari instansi tujuan, lalu penetapan surat pernyataan lolos butuh, dan yang terakhir penetapan SK pemberhentian sebagai PNS Kemenq. Pasal 363 PP 11/2017 tentang peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Nah, itu tadi telah kita simak bersama materi tentang pembinaan karir. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.